Bab 032. Mami harap, secepatnya kamu mengurus gosip-gosip yang tersebar itu. Kalau kamu memang tidak punya hubungan dengan wanita lain tolong kamu klarifikasi dengan awak media. Akhirnya ucapan Mami tersebut mampu membuat Faris menegakkan tubuh dan kepalanya. Ia merasa Mami mempercayainya. Mami mendesah. Kurang lebih 1 bulan lagi Amira lulus, dan saat itu tiba semua orang akan tahu kalau kalian sudah menikah. Jadi, Faris, tolong jaga sikap kamu sampai saat itu tiba. Atau, Mami benar-benar akan membawa Amira pulang sebelum saat itu tiba. Ancam Mami akhirnya. Udah. Terang saja Amira sudah merasa tidak enak karena Mami terus mengoceh. Lihat saja semua orang di ruangan itu terdiam, mendengarkan Mami yang sedari tadi terus mendominasi keadaan. Mami kembali mendesah. Ia menarik nafas mencoba menguasai emosinya. Iya, kamu baik-baik di sini. Del, aku titip Amira ya, awasin tuh anak kamu jangan sampai bikin si Amira sakit hati. Aku curiga sebenarnya Amira sedang menahan diri saat ini, padahal sebenarnya mungkin dia sedang sakit hati. Mami, Amira akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Mami ini benar-benar. Sudah, dong. Ia menjadi kasihan melihat Faris terus dicerca dan disindir seperti itu. Cih, kenapa sih, dia ini? Kenapa meskipun Faris sudah membuatnya sakit hati, tapi tetap saja dia masih bisa mengasihani laki-laki itu? Tenang aja Miss, aku pastikan Faris tidak akan mengulangi semua ini. Ucap Mami Adele melirik Faris, setelah tadi dia hanya menonton saat Mami Miska dengan bebas mencerca putra semata wayangnya. Namun, lebih dari itu bukan Faris yang ia cemaskan saat ini. Entah kenapa perasaan Mami Adele jadi tidak enak. Selepas Mami Miska pulang, Faris juga tak lepas dari kakek. Keningnya sudah mengkerut mendengar setiap ucapan kakek. Ini dia kenapa jadi seperti anak kecil yang akan diberi hukuman karena melakukan kesalahan, sih. Mau bagaimana lagi? Lebih baik dia turuti kemauan kakek sekarang. Lebih baik menyelesaikan semuanya malam ini daripada nanti urusannya malah semakin menjadi panjang. Duh, kek, dia yang ngejar-ngejar aku, begitulah akhirnya Faris membela diri karena cercaan kakeknya. Kakek terdiam dengan sorot mata lurus menatap cucunya dalam-dalam. Ia menatap Faris dengan sorot mata seolah tidak percaya, di mana akhirnya membuat Faris menghela nafas kasar, karena dirinya merasa tidak dipercayai. Aku bisa apa kek, dia yang naksir aku. Akhirnya ucap Faris frustasi. Kakek menyentuh hidung dengan kepalan tangannya. Mau bagaimana lagi, cucunya memang populer, tentu saja banyak wanita yang mengejar-ngejar, sama seperti dirinya waktu muda dulu, kakek kepedean. Akhirnya kakek pun menghela nafas panjang, ia menunduk sejenak sebelum berucap seolah berpikir. Soal pernikahan kalian, apa sebaiknya dipublikasikan secepatnya? Kakek menatap Faris penuh keyakinan. Mungkin dengan begitu, perempuan yang mengejar-ngejar kamu itu akan berhenti. Faris menatap kakek dengan seksama mencari keseriusan di sana. Sebenarnya dia tidak masalah soal itu. Tapi, Amira, dia yakin gadis itu belum siap jika pernikahan ini dipublikasikan sekarang. Akan banyak netizen yang tahu dan dia takut akan menjadi pro dan kontra. Ditambah lagi dengan status Amira yang masih pelajar. Faris terus menatap Amira yang sedang duduk bercermin. Gadis itu terus mendiamkannya sedari dia memasuki kamar tadi. Sebenarnya dia sangat cemas setelah viralnya foto dia dan Airin di sosial media maupun infotainment. Dia juga benar-benar takut saat tadi Mami ingin membawanya pulang. Mira, maaf. Satu kalimat yang hanya bisa ia lontarkan saat itu untuk menghilangkan rasa bersalahnya. Amira menghela nafas bukan apa-apa, sebenarnya dia tidak ingin mendiamkan Faris seperti ini. Tapi, mau bagaimanapun dia kecewa. Melihat foto Faris bersama wanita itu sedang makan malam di tempat yang mewah yang romantis membuat hatinya sakit. Abang tahu, udah ngecewain kamu. Lirihnya pelan. Hati Amira tiba-tiba terenyuh mendengarnya.
Ia dapat merasakan kalau Faris benar-benar merasa bersalah dan menyesal. Mira, Faris merasakan getar kerinduan pada sosok cantik yang sedang duduk termenung dari pantulan cermin itu. Ia ingin sekali menggapainya saat itu juga, namun tertahan karena rasa bersalahnya. Amira masih terdiam mematung di depan cermin. Jujur dia tidak suka suasana ini. Suasana yang ia rasa penuh kecanggungan. Dalam hati sebenarnya ia yakin, Faris tidak seperti yang ia kira. Dia ingat pernah mengangkat telepon Airin di ponsel Faris waktu mereka masih di apartemen, pernah melihatnya di acara talk show dan saat itu Airin memang terlihat ganjen. Tak hanya itu saat ia memaksa Faris untuk mengajaknya ke studio dia juga bertemu Airin wanita itu juga yang terlalu menempel pada Faris. Terakhir Airin menelpon Faris di villa padahal ia tahu Faris sudah memblokir nomornya. Lalu tadi pagi saat Airin memposting fotonya dengan Faris seolah mereka berdua adalah sepasang kekasih. Cih, tidak tahu diri sekali. Jadi Amira dapat menarik kesimpulan, kalau wanita itu yang terus mengejar Faris. Diam-diam dia mencuri pandang dari pantulan kaca pada sosok yang sedang memandanginya itu. Cek, sial tatapan mereka bertemu. Amira langsung mengalihkan pandangan. Dan saat itu juga dia dapat melihat sosok itu perlahan turun dari ranjang kemudian berjalan mendekat ke arahnya. Abang, nggak tahan Mira, kita seperti ini. Amira mendadak terpaku saat Faris tiba-tiba membungkuk dan memeluk lehernya dari belakang. Dek, dek. Kangen Mira? Abang kangen kamu yang galak, cerewet, suka marah-marah. Kemudian mengecup puncak kepala itu dengan lembut. Esok harinya, dikala sinar matahari mulai memancar menyentuh sebagian sisi bumi. Sepasang anak manusia yang masih terkurung di bawah selimut itu mulai tersadar. Gelenyar-gelenyar sisa-sisa semalam masih sangat terasa. Apalagi, ketika mereka merasakan sentuhan kulit satu sama lain di bawah selimut yang sama. Kilasan itu semakin terbayang. Amira mengenggam sprei dengan erat. Menyembunyikan wajahnya di antara sisi selimut. Ia sedikit memundurkan tubuhnya perlahan dari dekapan Faris. Rasa malu yang membumbung tinggi itu belum bisa ia hilangkan. Ingatan-ingatan saat-saat mereka tengah berlayar menuju nirwana terus terbayang di kepalanya. Rasanya ia tak percaya mereka telah melakukannya. Melakukan ritual yang akan terus terukir dalam sejarah hidupnya. Namun, genggaman pada sprei itu perlahan terlepas, tatkala Faris kembali menariknya erat ke dalam pelukan hangat. Pergerakannya seketika lumpuh saat itu juga. Jantungnya terus berdebar-debar tiada terkira. Amira bisa apa? Tangannya meringkuk di depan dada dan mengepal erat, ia memejamkan mata dan hanya bisa menyembunyikan wajahnya dalam-dalam di dada bidang itu. Menyembunyikan rasa malu yang tak berkesudahan, tak terhingga dan tiada terkira. Ia semakin terpejam seiring Faris yang terus mengecup puncak kepalanya. Perasaannya semakin campur aduk tiada menentu. Rasanya dia akan meledak saat itu juga. Perasaan ini, perasaan yang terus tumbuh setiap harinya. Lagi-lagi, Amira bisa apa? Perasaan itu datang tanpa dia duga dan juga tidak bisa ia cegah. Semuanya terjadi begitu saja. Sesuatu yang terjadi itu. Jadi, ini yang namanya cinta. Lain halnya dengan Faris, ia terus merasakan dirinya seolah mendengar melodi yang indah. Seakan tengah memiliki separuh dunia. Ia terus merasakan debaran yang tiada terkira. Dia tidak menyangka akhirnya telah memiliki Amira seutuhnya. Rasa bahagianan berbunga-bunga di sepanjang pagi hari yang indah tersebar di relung hatinya, mengisi hingga bagian yang paling terdalam. Kebahagiaan ini belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu Amira merasa kaku di dalam dekapannya. Terus ia tatap mata yang memaksa terpejam itu dalam-dalam. Memotret pemandangan indah itu dengan mata yang akan terus tertanam di dalam ingatannya. Ia menikmatinya. Rona malu itu, pipi putihnya yang memerah, rasa gugupnya, debaran jantung yang tiada menentu berirama, semuanya. Semua yang ada pada diri gadis itu pagi ini. Faris dapat merasakannya, seolah hal itu juga mengalir pada dirinya. Mir, bisiknya merdu. I love you. Bisiknya pelan diiringi dengan nafas yang menerpa di telinga Amira.
Mendengar itu Amira semakin mengeratkan kepalan tangannya. Ya, Tuhan, ia rasa jantungnya akan segera meledak saat itu juga. Lalu Faris berbisik kembali, I love you. Dengan mengatur deru nafas yang tiada menentu. Tanpa sadar ia pun membalas dengan suara yang hampir tak terdengar. I love you too. Balasnya pelan seperti sepoi angin. Apa? Tanya Faris lembut, pura-pura tidak mendengar. I love you too. Suaranya semakin mengecil karena malu. Ulangi, abang gak dengar. Sengaja menggoda. Ish, seketika kepala gadis itu terangkat, dia menatap dengan sorot mata kesal. Membuat senyum indah Faris mengembang dan seketika itu juga debaran itu pun datang lagi. Dek, dek, Amira belum bisa melihat wajah itu. Di saat mereka tengah menikmati suasana penuh romantis itu, sebuah ketukan dari luar pintu tiba-tiba membuyarkannya. Faris, Amira, suara Mama Adele. Ini udah jam berapa? Bangun. Astaga, mereka langsung terkesiap, saling bersitatap kaget. Hari ini, Amira sekolah. Inilah dia kalau lagi di mabuk asmara. Mereka jadi lupa diri. Riz, Mir, Mama Adele kembali berseru. Faris buru-buru turun dari ranjang, menggapai handuk dan melilitkan di pinggannya. Sementara itu Amira langsung menyembunyikan dirinya kembali di dalam selimut. Ceklek. Faris membuka separuh pintu. Mama Adele mengernyit, memandangi penampilan Faris dari atas sampai bawah. Kamu, baru mau mandi? Iya, jawab Faris gugup. Mandi dalam kenikmatan. Astaga, ada apa dengan isi kepalanya? Mana Amira? Ini udah jam berapa? Mama tungguin loh dari tadi. Mama Adele berusaha mengintip di balik pintu yang langsung dihalangi oleh Faris. Duh, apaan sih, Riz? Mama merasa kesal karena dihalangi. Pak Tio udah nungguin juga, tuh. Amira udah mandi belum? Nanti telat. Faris tampak gugup, bagaimana ini? Ia rasa tidak mungkin Amira berangkat sekolah setelah apa yang ia lakukan pada gadis itu semalam. Tidak mungkin juga kan dia menjawab dengan jujur kalau semalam mereka baru melakukan. Baf. Mama dan Faris sontak menoleh. Dengan cepat Mama Adele melangkah dan mendorong pintu yang setengah terbuka itu. Dilihatnya Amira terduduk meringis di lantai. Sepertinya hendak ke kamar mandi. Bergegas Faris dan Mama mendekat. Kamu kenapa? Mama Adele tiba-tiba termangu saat melihat tubuh Amira yang dibalutnya pakai selimut dengan banyak tanda merah di sana. Dan juga, lihat itu, pakaian mereka berserakan semua di lantai. Mama Adele terkesiap tanpa bersuara. Menatap Faris dan Amira bergantian. Amira, gadis itu terus menunduk tanpa menatapnya. Ia dapat melihat Rona malu di sana. Mama mendingan keluar deh. Ucap Faris seraya membantu Amira berdiri dan mendudukkannya di sisi ranjang. Bukannya keluar Mama Adele malah semakin terperangah. Astaga, apa mereka baru saja? Tegas Faris akhirnya. Ups, baiklah Mama Adele sepertinya mengerti apa yang terjadi. Bola mata Mama Adele seolah diinstruksikan untuk mencari tahu. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sprei ranjang. Bercak darah. Tunggu. Apa ini yang pertama? Mama lagi-lagi menatap bercak itu dengan seksama. Apa mungkin? Kalau dilihat-lihat sepertinya memang, iya. Mama menatap Amira kembali, dilihatnya gadis itu sesekali meringis seperti menahan sakit di bagian sananya. Jadi, ini benar-benar yang pertama. Wah, akhirnya, rasanya Mama ingin memberikan selamat kepada putranya itu. Terharunya, rasa-rasanya ia akan segera menggendong cucu. Nih Mama Adele lebay deh. Mama ngelihatin apa, sih? Keluar dong. Tegas Faris lagi. Lihat tuh, Amira, sudah seperti padi yang sedang menguning saja, semakin merunduk. Mama Adele tersadar. Ia mengerjap-ngerjap sebelum akhirnya mengatakan sesuatu. Ya udah. Amira izin sekolah dulu hari ini. Mama tahu kok, rasanya pasti sakit, kan? Jelek, tepat sasaran. Seperti tertangkap basah Amira semakin tertunduk malu.
Ia merapatkan giginya kuat-kuat dan terpejam. Mama, kok bisa tahu, sih? Memang kelihatan sekali ya, kalau mereka baru saja. Udah, deh Ma, keluar cepetan. Paksa Faris akhirnya. Lagi pula Mama kenapa sih, sangat kepo dengan mereka. Seperti tidak pernah merasakannya saja. Mama tersenyum penuh artis sebelum akhirnya dengan santai ia melontarkan kalimat berisikan nasihat, yang mana kalimat nasihat tersebut kembali membuat Amira semakin tertunduk. Tapi, jangan diulangi dulu ya Riz, dijeda dulu sekitar 2 hari, Mama yakin masih sakit itu, tuh. Kasihan nantinya Amira. Ma, astaga, Faris sudah tidak habis pikir. Dan, blam, pintu kamar pun tertutup kembali setelah Mama buru-buru keluar dari kamar sehabis melontarkan kata-kata jahilnya pada anak dan menantunya itu. Ya Tuhan, Amira ingin sekali rasanya berpindah ke sisi lain bumi ini. Rasanya ia ingin menghilang saja sekarang. Mama Adele, sih, dia jadi bertambah malu, kan? Katakanlah Amira menolak saat Faris bersikeras untuk mengajaknya mandi bersama. Penolakannya bukan tanpa alasan, ia yakin kalau menyetujui itu, dia bukannya mandi tapi malah akan menghabiskan waktunya untuk menutup mata dengan perasaan penuh ketegangan. Atau Faris akan mengajaknya untuk mengulangnya lagi. Tapi, kata Mama Adele kan harus dijeda dulu. Duh, Amira mikir apa, sih? Haha, tapi Amira belum seberani itu ya, Faris. Jangankan untuk mandi bersama, beradu pandang dengan laki-laki itu saja dia belum sanggup. Ingatkanlah kilasan semalam. Wajahnya selalu bersemu setiap mengingat itu. Gerakan tangan Amira serasa kaku saat ia tengah menyisir rambutnya. Bukan tanpa alasan, karena sedari tadi ia dapat melihat Faris yang tengah duduk di sisi ranjang terus memandanginya dari pantulan cermin. Gemetar-gemetar ia mencoba mengambil hair dryer untuk mengeringkan rambutnya. Karena saking gugupnya benda itu hampir saja terjatuh kalau saja Faris tidak segera menangkapnya saat tiba-tiba laki-laki itu berdiri tepat di sampingnya. Nggak usah dikeringin. Iya, Amira menoleh kaku. Dek, suka aja lihat rambut kamu basah gitu. Ucapnya tersenyum. Faris tiba-tiba berjongkok, menahan beban tubuhnya dengan satu lutut sementara kakinya yang satu lagi ia pijakkan ke lantai. Terang saja posisi seperti itu membuat ia bisa mensejajarkan dirinya dengan gadis cantik yang tengah duduk di kursi meja rias itu, lalu sedikit mendongak untuk menatapnya. Meraih kedua tangan Amira dan menggenggamnya erat, ia berusaha menghadapkan gadis itu ke arahnya. Membuat tatapan mereka bertemu. Faris, ia memandangnya dengan sejuta perasaan yang ada. Gadis itu sebenarnya ingin berpaling saat itu juga, akan tetapi kala menatap binar mata yang Faris tunjukkan untuknya, ia tertegun. Senyum di wajahnya tiba-tiba mengembang saat ia melihat senyum laki-laki itu juga mengembang saat menatapnya. Beradu pandang lama, sesekali gadis itu berpaling kemudian memutar kepalanya lagi lalu tersenyum malu-malu, tapi mau, dan begitu seterusnya. Duh, apaan sih? Bukan apa-apa, Amira merasa terserah jika ada yang menganggapnya berlebihan. Ia juga tidak mengerti, dengan debaran jantungnya selalu tidak bisa dikondisikan. Dengan sikap malu-malunya tiada henti seperti ini, dengan semua perasaannya yang ia rasakan. Harus dikatakan berulang-ulang, lagi-lagi Amira bisa apa? Semuanya terjadi begitu saja. Ia melirik Faris sekali lagi sebelum akhirnya memalingkan wajah. Astaga, laki-laki ini, benar-benar membuatnya serasa gila di mabuk asmara. Risnaan, ya ampun. Dia itu, kenapa sih, dia selalu membuat Amira jadi begini. Entahlah, kadang-kadang cinta memang tak ada logika. Tak ada yang bisa menjelaskan tentang kenapa, mengapa, dan apa sebabnya cinta itu bisa membuat seseorang jadi seperti ini. Ada pepatah mengatakan cinta hadir begitu saja tanpa diundang. Oh, ya, benarkah? Tapi, apa ini terjadi karena mereka selalu bersama? Apa iya? Entahlah, ia sangat sulit mengartikannya. Sebuah kecupan di bibir yang membuat Amira tersipu. Makan yuk, ajak Faris akhirnya.